Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 22 Juli tahun 2023 adalah Pesta Santa Maria Magdalena. Mengenai Maria Magdalena, kita bisa mengetahui ceritanya dari Injil. Dalam Injil Lukas, Maria Magdalena terhitung sebagai salah satu di antara wanita yang disembuhkan Yesus dari kuasa roh-roh jahat dan kemudian menjadi pengikut dan pelayan Yesus selama karyanya. Maria Magdalena bersama wanita-wanita lainnya hadir pada saat kematian Yesus disalib dan juga pada saat penguburan Yesus. Maria Magdalena jugalah yang menjadi saksi pertama yang melihat Yesus setelah bangkit dari kubur. Maria berasal dari desa Magdala. Oleh tradisi Kristen selanjutnya, ia sering disamakan dengan Maria dari Betania, saudara Marta dan Lazarus, dan dengan seorang wanita pendosa lain yang bertobat dan kemudian mengikuti Yesus sebagaimana dikisahkan dalam Injil Lukas bab 7 ayat 37 sampai 50. Pengalaman Maria Magdalena memberi pelajaran kepada kita untuk tidak melupakan cinta kasih Kristus yang dapat mengubah hidup orang yang percaya kepadanya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kidung Agung bab 3 ayat 1 sampai 4a. Di dalam kerinduannya, sang mempelai berkata, "Pada malam hari, di atas peraduanku, kucari jantung hatiku. Kucari dia, tapi tak kutemukan. Aku bangun dan berkeliling di kota. Di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan kucari dia, jantung hatiku. Kucari dia, tapi tak kutemukan. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja meninggalkan mereka, kutemukan jantung hatiku. Kupegang dia dan tak kulepaskan lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 18. Pada hari Minggu Paskah,
Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hidup yang diubah. Pada hari ini kita merayakan pesta Maria Magdalena. Figur ini dipestakan dalam liturgi gereja, dan ini tentu merupakan hal yang luar biasa. Siapakah figur ini sehingga ia mendapatkan perhatian cukup penting dalam liturgi gereja? Kisah hidupnya tidak banyak dikenal, selain ia adalah wanita yang gelap kehidupannya, dikuasai oleh roh jahat dan kejahatan, tetapi dipulihkan hidupnya oleh Yesus. Namun tidak seperti banyak orang yang disembuhkan Yesus, Maria Magdalena adalah orang yang setelah dipulihkan, mempersembahkan hidupnya bagi karya pelayanan Yesus. Ia mengikuti Yesus dan berpartisipasi sebesar-besarnya dalam mendukung karya Yesus. Amat menarik bahwa justru Maria Magdalena di antara beberapa wanita yang lain adalah yang pertama menyaksikan kebangkitan Yesus.
Privilege yang didapatkan Maria Magdalena ini cukup mencengangkan. Padahal ia bukanlah siapa-siapa. Tapi ketahuilah, perubahan dirinya yang total, persembahan dirinya bagi karya pelayanan Yesus, dan kecintaannya pada Sang Guru sungguh membakar hidupnya, menuruti apa yang dikatakan, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Demikianlah Maria Magdalena menjadi figur orang beriman perjanjian baru yang tak hanya dipulihkan dan pergi seperti kebanyakan orang yang berjumpa dengan Yesus atau yang dipulihkan Yesus. Ia juga tak seperti banyak orang yang lain yang berjumpa dengan Yesus dan bertobat. Maria Magdalena bahkan melewati itu semua, bahkan sampai mempersembahkan dirinya bagi karya pelayanan Yesus, disempurnakan oleh cintanya yang begitu mendalam terhadap Sang Guru. Model hidup seperti inilah yang sungguh berkenan di mata Allah dan menggerakkan pribadi-pribadi seperti Maria Magdalena ini untuk beroleh kasih karunia Allah dan bahkan melihat mujizat Allah di dalam hidupnya. Semoga teladan hidup Maria Magdalena menyemangati kita semua orang beriman untuk terus meningkatkan hidup kita sebagai orang beriman yang bukan pasif tetapi aktif dalam iman, pelayanan, dan cinta akan Allah. Semoga demikian. Amin.